wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinar Arumilias dengan NIM 444210028 sebagai mahasiswi Teknologi Pangan Untirta. Di sini saya akan membuat video untuk menuntaskan tugas mata kuliah analisis pangan. Tema atau judul dari video kita kali ini adalah analisis kadar air dengan metode Nuclear Magnetic Resonance. Kira-kira apa ya Nuclear Magnetic Resonance itu? Nah, bagi kalian yang penasaran ataupun bingung nih tentang Nuclear Magnetic Resonance, yuk disimak videonya. Sebelum kita membahas tentang Nuclear Magnetic Resonance, kita perlu tahu dulu nih, alat ini tuh digunakan untuk mengukur apa sih? Jadi, pada dasarnya Nuclear Magnetic Resonance atau yang akan kita sebut sebagai NMR adalah suatu alat untuk mengukur kadar air. Air merupakan suatu komponen yang ada dalam bahan pangan. Keberadaan air dalam bahan pangan ini bisa menjadi plus minus loh. Bisa sebagai keuntungan sekaligus kerugian juga apabila berada dalam jumlah yang tidak seharusnya. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya kadar air dalam suatu bahan pangan, maka moisture atau kelembapan dari bahan pangan tersebut tentunya akan terjaga. Dengan demikian, kesegaran dari bahan pangan tersebut juga akan terkunci akan terjaga agar tetap segar gitu. Untuk mengetahuinya dapat diketahui melalui nilai kadar air dan aktivitas air atau AW dari suatu bahan pangan itu. Semakin rendah kadar airnya, maka AW-nya juga akan semakin rendah. Jika kedua itu rendah, maka suatu bahan pangan ini pastinya akan memiliki umur simpan yang lebih panjang. Kenapa bisa begitu? Karena aktivitas atau pertumbuhan mikroorganismenya juga akan melambat. Nah, akan tetapi apabila kadar air dalam suatu bahan pangan itu berlebih atau melebihi standar normalnya, maka tentunya dapat mempercepat proses pembusukan dengan adanya aktivitas mikroorganisme. Di sini saya lampirkan data beberapa bahan pangan yang memiliki nilai kadar air tinggi menurut Prasetyo et al. 2019. Kadar air dari beberapa bahan pangan ini berbeda-beda ya, ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Sebagaimana bahan pangan yang pertama yaitu tomat memiliki kadar air sebesar 94%. Yang kedua semangka sebesar 93%, kemudian kacang hijau sebesar 90%, beras 12%, dan juga pisang 75%. Dari data ini kita ketahui bahwa bahan pangan yang memiliki kadar air tinggi atau bahan pangan yang secara fisik terlihat basah atau lembab atau termoisturize memiliki kadar air yang tinggi gitu ya. Nah, sedangkan untuk bahan pangan yang memiliki karakteristik fisik atau tekstur yang cenderung kering dan tidak berair, kita ketahui bahwa kadar airnya rendah. Sebagaimana di tabel ini terlihat bahwa beras memiliki kadar air sebesar 12%. Kalau kita lihat dengan mata sendiri gitu ya, beras itu kan terlihat kering ya, seperti tidak memiliki kandungan air di dalamnya. Padahal sebenarnya dia ada kandungan airnya. Seperti di tabel ini, beras itu 12% kandungan airnya. Untuk contoh di sini. Nah, dari tabel ini juga kelihatan ya bahwa kadar air pangan itu kebanyakan di atas 70% gitu untuk yang terlihat basah atau lembab gitu, seperti buah-buahan tomat, semangka, pisang gitu ya. Tapi untuk yang terlihat kering seperti beras itu dia memiliki kadar air yang sedikit. Gimana sih cara kita tahu kadar air dalam bahan pangan itu? Kok dia bisa kadar airnya besar tapi kok bisa juga kecil? Nah, itu gimana ya caranya? Ternyata untuk mengetahui seberapa besar kadar air dalam suatu bahan pangan dapat dilakukan analisis dengan berbagai metode loh.
Di antaranya yaitu metode pengeringan atau termografimetri, metode destilasi atau termovolumetri, metode fisis dan kimiawi Hall Fisher, dan metode khusus seperti kromatografi dan nuklir magnetic resonance yang akan kita bahas ini. Metode-metode yang sudah disebutkan tadi dapat dikelompokkan atau digolongkan berdasarkan caranya mengukur kadar air, yaitu terbagi menjadi dua, secara langsung dan tidak langsung. Analisis kadar air secara langsung itu terdiri atas pengeringan atau termografimetri, destilasi atau termovolumetri, dan metode kimia Hall Fisher. Sedangkan yang tidak langsungnya itu dia mengukur kadar air berdasarkan tegangan listrik yang ditimbulkan oleh air bahan, atau juga dengan mengukur penyerapan gelombang mikrosonik atau ultrasonik oleh air bahan, atau juga dengan mengukur sifat spektroskopi air bahan. Metode untuk analisis kadar air secara tidak langsung itu bisa dengan penyerapan gelombang mikro, penyerapan gelombang sonik dan ultrasonik, serta listrik elektronika dan juga spektroskopi. Nah, di sini kita akan melakukan analisis nih terhadap kadar air tersebut, kayak buah-buahan tadi dan bahan pangan yang lainnya. Akan tetapi untuk analisis kadar air yang biasa kita ketahui, itu kan dia bisa langsung ya menganalisis kadar airnya. Jadi dari sampel nih langsung kita analisis nih kadar airnya. Nah, tapi kalau untuk NMR ini tuh sedikit unik, karena seperti namanya, nuklir magnetic resonance, maka di sini kita akan mengukur magnetik dari kadar air bahan tersebut. Sebelum itu, adapun pengertian dari nuklir magnetic resonance. NMR merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kadar air. Tidak seperti alat lainnya, NMR memiliki ukuran yang lebih besar. Kalau yang biasanya kayak termografimetri, termovolumetri itu biasa kita lihat di lab ya, tapi kalau NMR ini dia karena ukurannya lebih besar, jadi sulit gitu untuk ditemukan di laboratorium. NMR sendiri memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dibandingkan jenis spektroskopi lainnya. Metode ini tuh memang secara khusus dapat langsung mendeteksi keberadaan air melalui eksistensi proton hidrogen pada molekul air. Air itu kan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, yang dideteksi oleh alat ini adalah proton dari hidrogennya gitu. Selanjutnya ada prinsip dari nuklir magnetic resonance. Prinsip kerjanya yaitu sesuai dengan namanya, nuklir magnetic resonance, yaitu teknik spektrofotometri dengan memanfaatkan medan magnet dari inti atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Seperti spektroskopi NMR pada dasarnya merupakan spektrometri absorpsi atau penyerapan. Jadi sampelnya ini tuh dapat menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik dalam daerah frekuensi radio atau FR yang sesuai dengan karakteristik dan sifat dari sampel tersebut. Suatu plot dari frekuensi puncak-puncak absorpsi dengan intensitas puncak memberikan suatu spektrum NMR. Spektrumnya itu akan terbaca sebagai spektrum HNMR yang dapat menginfokan mengenai lingkungan kimia serta jumlah atom H dalam setiap lingkungan dan struktur gugus yang berdekatan dengan setiap atom hidrogen. Terus kira-kira gimana sih cara kerja dari alat ini? Kan alatnya besar tuh ya, terus terlihat sangat rumit gitu. Kira-kira gimana ya cara dia ngukur kadar air dari suatu bahan pangan dengan alat yang sebesar itu? Nah, ternyata cara kerjanya seperti ini loh teman-teman. Terlihat di layar, untuk NMR itu sendiri terdiri atas liquid nitrogen, liquid helium, dan superconducting magnet, atau bagian yang paling utama untuk menghasilkan medan magnetnya itu. Nah, ketika si sampel ini dimasukkan ke tengah alat, maka sampel tersebut berada dalam kondisi
memiliki tingkat homogenitas magnet tertinggi karena semakin dekat dengan pusat kumparan medan magnetnya. Jadi karena dia semakin dekat, maka homogenitasnya itu semakin tinggi gitu, karena kan deket banget sama pusatnya ya. Kemudian sinyal respon dari sampel tersebut akan direkam dalam bentuk frekuensi radio. Dasar dari pengujian ini adalah inti atomnya akan mengalami perputaran atau spin, dan masing-masing spinnya itu akan menghasilkan gelombang atau spektrum berdasarkan kecepatan spinnya. Jadi misalnya spinnya bergerak lambat, maka spektrumnya juga akan mengikuti gitu. Sedangkan jika spinnya bergerak cepat, maka dia juga akan mengikuti spinnya, geraknya itu cepat gitu. Nah, dari berbagai kecepatan spektrum yang berbeda akan menghasilkan satu spektrum, yaitu spektrum hasil akhirnya gitu. Nah, kalau secara bagan-bagannya itu NMR sendiri terdiri atas helium pod, nitrogen pod untuk nitrogen liquidnya tadi, terus juga vacuum chamber, magnet atau kumparan yang berfungsi menghasilkan medan magnet itu, dan probe head. Nah, kalau tadi diketahui bahwa di alat ini tuh ada liquid helium, terus ada helium pod. Nah, itu gunanya buat apa sih? Liquid helium sendiri itu tuh berfungsi buat mendinginkan si medan magnetnya ini biar tetap stabil, karena dia kan bergerak gitu ya, spin atau berputar gitu. Jadi kan bisa aja menghasilkan energi panas. Nah, nanti si liquid heliumnya ini tuh dia yang bakal mendinginkan gitu, jadi menetralkan agar medan magnet ini tetap stabil gitu. Nah, helium cair juga kan ada lapisan lagi di luarnya tuh yang nitrogen liquid itu. Nah, nitrogen liquidnya itu ada di nitrogen pod. Jadi fungsi dari nitrogen liquidnya itu atau nitrogen cairnya itu untuk melindungi si helium biar dia tuh nggak cepat menguap, karena sifat dasar dari helium sendiri itu kan cepat menguap. Nah, dengan adanya nitrogen cair ini dia terjagalah biar nggak cepet banget menguapnya. Nah, setelah memahami tentang analisis kadar air metode nuklir magnetic resonance atau NMR, terus juga prinsip kerjanya, pengertiannya, terus gimana sih cara kerja alat ini yang sebesar itu tapi dia tuh bisa menghasilkan kadar air gitu. Tentunya dari alat itu sendiri kan pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulan dari alat ini adalah pengambilan datanya lebih akurat karena proses pengujiannya itu langsung gitu ke partikel penyusun atom hidrogen air itu. Jadi karena dia langsung masuk ke hidrogennya dan mengukur proton-proton itu, jadi tentunya data yang dihasilkan pun lebih akurat. Terus yang kedua, dia tidak merusak sampel. Kemudian yang ketiga, tidak bersentuhan dan minim kontaminasi karena alatnya juga kan sangat canggih ya. Terus juga dia steril gitu dari kontaminasi luar. Terus juga yang terakhir, dia memberikan informasi tambahan tentang keadaan lingkungan pengikatan air. Jadi dari metode analisis kadar air nuklir magnetic resonance atau NMR ini, dia juga bisa mengenali lingkungan si airnya itu. Nah, di samping keunggulannya tentunya ada kelemahan dong. Kelemahan alat ini sayang banget karena dia secanggih itu, jadi biayanya pasti mahal banget kan. Nah, makanya nggak semua orang atau nggak semua peneliti tuh punya gitu alat ini. Terus juga pengoperasiannya tuh cukup rumit karena alatnya kan udah bagus gitu ya, jadi dioperasi ini juga susah gitu, terbilang rumit, lebih susah dari metode-metode lainnya. Terus juga memerlukan penelitian sudah handal gitu. Terus juga tidak cocok untuk analisis bahan yang memiliki kandungan lemak tinggi. Sekian untuk pemaparan analisis kadar air metode nuklir magnetic resonance atau NMR. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertiannya, prinsip, cara kerjanya juga, kelebihan serta kekurangan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.